Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Oke, selamat pagi. 11.3. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Apa? Sakit. Sakit apa? Kakinya kenapa? Semoga segera sembuh. Yuk kita mengingat dulu yuk. Membaca titik koordinat kartesius, terus kemudian menentukan x, y, garis y sama dengan x, terus kemudian garis y sama dengan x, dan perkalian dua matriks. Nah, dari itu dulu. Nah, itu yang sorry. Yang dilewati titik C itu sumbu apa? Pencerminan terhadap sumbu apa? Y sama dengan X. Kalau yang dilewati titik D itu pencerminan terhadap Y sama dengan X. Kalau terhadap sumbu X pencerminannya yang mana? Ada yang mau ke depan menunjukkan? Kalau pencerminannya terhadap sumbu X yang sebagai cermin siapa? Yang mana? Ya sumbu X. Kalau sumbu Y? Ya sumbu Y. Oke, next. Perkalian dua matriks. Yuk, siapa yang bisa silakan ke depan. Dua nomor. Nomor 1 ada X1 0, 0 X1 dikalikan dengan 1 3. Hasilnya berapa? Silakan coba ke depan. Nomor 2 bagi 2. Nomor 2 silakan. Nomor 2 sudah ada 0 min 1 min 1 0 dikali 5 min 2 hasilnya 2 min 5. Benar? Ada yang berbeda jawabannya? Hah? Ada yang berbeda jawabannya? Tahu ya? 0 kali 5 0 ditambah min 1 kali 2 min 1 kali 5 min 5 ditambah 0 kali min 2. Nomor 1. Siapa yang masih lupa? Siapa yang belum ingat? Oke. Next. Nah, sebelumnya belajar refleksi. Buat apa sih? Kalau ditanya, kamu pernah orang foto-foto kayak gini ya? Itu. Nah, di sini salah satunya. Digunakan seorang fotografer untuk mengambil foto menggunakan air jenis sehingga menghasilkan foto yang baik dan indah. Kadang orang itu di dalam belajar refleksi bisa digunakan untuk fotografi. Next, motivasinya. Jadi kalau kamu belajar sungguh-sungguh ya jelas kamu akan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan refleksi. Nah, target hari ini dan hari kedua adalah pembuatan
teknologi. Ini harusnya ada art-nya diambil dari batik, M-nya matematik. Matematik nanti kita ambil kesimpulannya. Nah, kita coba belajar refleksi dari STEM dulu. Dari pendekatan STEM. Science. Kamu bisa baca di atas itu. Ketika kamu berkaca di cermin, cerminnya datar ya? Ya. Perhatikanlah bagaimana bayangan terlihat. Adakah bayangmu mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Tidak. Atau apakah dengan jarak dirimu dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan itu ke cermin? Ya. Oke, tidak hanya di rumah, cermin juga terdapat di jalan raya atau jalan-jalan sempit lainnya dengan istilah safety mirror. Dengan cermin ini, pengendara bisa melihat sisi yang tertutup oleh objek. Gambar lagi. Amatilah juga sayap kuku-kuku yang simetris tadi, seakan-akan dicerminkan. Ya. Ini kuku-kukunya ya. Terus lanjut ke teknologi. Salah satu sumber cahaya yang memancarkan berkas cahaya yang koheran adalah laser. Laser singkatan dari baru tahu. Light amplification by stimulate emission of radiation. Dalam kehidupan sehari-hari, laser diterapkan antara lain untuk memutar CD, DVD, pemindai barcode, itu juga menggunakan laser, laser printer dan dioda laser. Kira-kira gimana sih kalau ditanya kesimpulan refleksi? Nah, kita lihat dulu dari engineering. Engineering itu juga bisa menggunakan prinsip refleksi. Jadi perhatikan gambar di atas. Coba kamu amati objek yang ini apa itu? Ilustrasi gelombang cahaya yang dicerminkan terhadap sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah, terus apa itu? Kamu terfokus pada jarak objek tercermin, jarak bayangan tercermin, serta bentuk atau ukuran objek dan bayangan. Ini perhatian nih. Lihat kemudian ya? Iya. Ini kalau ini benda, ini A, berarti di sini A. Karena kan terhadap sumbu Y. Nah, kalau di sini B, berarti di sini B. Jadi jaraknya sama tau? Iya. Jadi prinsip refleksi juga bisa digunakan untuk apa ini? Uji balik. Apakah hasil pengamatanmu? Tentu saja itu dapat dibaca. Terus siapa yang mau menyebutkan sifat unsur dari 4 pendekatan tadi? Apa saja sifatnya? Tidak berubah bentuk, tidak berubah ukuran, tidak oke, kesimpulannya maupun data yang dicerminkan atau refleksi dengan cermin data tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak dengan cermin atau cermin data adalah sama dengan jarak bayangan cermin tersebut. Ada yang nggak bisa? Ada yang masalah? Nah, kalau sudah sekarang untuk kelompok yuk, seperti kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Silakan.
Terus kemudian berapa jenis motif batik Nusantara? Sudah dijelaskan. Ya, sesuai video tadi. Yang ketiga, supaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan batik, silakan diskusikan. Jawabannya beda-beda ini, setiap kelompok. Itu meskipun kotaknya tampak besar, tulisannya jangan ikut besar ya, karena untuk tiga jawaban untuk tiga pertanyaan. Oke, yang sudah boleh lanjut ke halaman berikutnya. Berarti sekarang kalian sudah mulai diskusi untuk perencanaan produknya. Alat bahannya, misalnya kalian menggunakan handphone ya handphone, laptop ya laptop, aplikasinya apa namanya. Terus rancangan desainnya seperti apa, silahkan digambar. Terus lanjut ke berikutnya ya. Silahkan didiskusikan sendiri-sendiri ya. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silahkan bertanya ya. Menggunakan raise your hand. Yuk, kita akhiri dulu pembelajarannya dengan jargon 11.3. Berdiri? Boleh lihat? 2 kali, 1 kali? 2 kali. Lihat 11.3. Siapa yang mimpin? Cepat dong. Ya. Terus saya. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Dan targetnya adalah presentasi. Terima kasih 11.3. Oke, kita berdua dulu yuk. Dipimpin oleh Radit. Silakan. Dulu siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa, bisa dipimpin oleh sekali-sekali Zidni. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang. Oke, sebelum pembelajaran, saya mau nanya dulu kesiapan kalian dulu. Siap belajar sama saya? Siap. Hari ini targetnya ngapain? Presentasi project yang kita sudah rencanakan minggu lalu. Berkaitan? Tugasnya apa?
refleksi menggunakan ngapain? Bikin batik. Membuat kasih batik. Oke, siap untuk kita presentasi? Siap. Siap. Mulai dari siapakah? Kelompok 1. Kelompok 1 itu siapa? Kelompok 1 siapa? Boleh, silakan pakai handphone atau pakai laptop? Pakai handphone. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mendesain batik menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menerapkan konsep refleksi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alivia Regita Cahyani, absen 2 sebagai moderator, dan teman-teman saya Uswato Nikmah, absen 35. Maka nama saya Raditya Damaris, nomor absen 31. Sebelumnya mohon maaf karena kelompok kami kekurangan 1 orang, yaitu Ibriza Iqda Sanaya karena sakit. Sakitnya baru tadi pagi? Iya, tapi masih masuk, Bu. Masih masuk? Iya. Baik, di sini kami akan menampilkan flyer kami yang berisi judul batik, filosofi anggota kami, desain, dan link YouTube. Mungkin lebih bisa diperbesar. Jadi mulai filosofi apa desainnya? Soalnya tidak terlihat. Ini landscape? Nah, zoom. Oke. Iya. Sebelumnya kami akan memperlihatkan dulu desain kami. Desain kami itu seperti ini. Bisa diamati terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan filosofinya. Untuk filosofinya sendiri itu adalah sesuatu yang berkembang selalu membutuhkan konsistensi dan penguatan untuk mencapai tujuan. Dan ini dapat dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia dalam hidup harus selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan selalu konsisten untuk menjalani kehidupan agar dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Nah, filosofi ini kami ambil dari desain kami. Berkembang kami ambil dari bunga yang ada di samping kanan dan kiri. Untuk konsistensi kami ambil dari lingkaran yang ada di atas. Itu kayak melambangkan sel yang terpecah. Mereka terpecah itu sangat konsisten. Selanjutnya untuk penguatan sendiri itu ada di tengahnya. Dan untuk tujuan itu juga berada di tengahnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan menayangkan video tutorial YouTube kami. Burung. Nah. Klik kembali titik tengah atau titik A, tarik Skip. kemudian Nah, sini kan yang gini. Nah, melakukan kondisi refleksi. Klik refleksi objek pada garis, kemudian klik objek yang ingin direfleksikan. Nah, di sini kita akan merefleksikan objek tersebut dengan suruh X. Maka klik suruh X. Ini kami proses pembuatannya. Yang awalnya kami membuat bangun ABCD sama ADE. Yang ini ketutupan, maaf. Nah, awalnya kan bangunnya seperti itu. Kami refleksikan ke sumbu E sehingga membentuk bangun yang seperti ini. Dapat dilihat dari titik B yang atas sana, tapi mungkin nggak kelihatan. Terus ke titik B yang ini setelah direfleksikan itu berubah jadi asalnya B menjadi B aksen. Selanjutnya yang C yang atas nol, ketika selesai direfleksikan pada sumbu E, dia berubah menjadi C aksen. Oke. Kita lanjut. Dan titik A aksen, G aksen, dan F aksen. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, ulangi langkah yang sama. Jika ingin
Kemudian langkah selanjutnya, ulangi langkah yang sama untuk membentuk posisinya seperti ini. Nah, kan ini tadi sudah direfleksikan. Untuk Coba yang zoom deh. A- Coba maaf sebelumnya. Tolong di zoom lagi agar kelihatan bayangannya. Oke, cukup. Nah, yang awalnya kita kan tadi udah ngerefleksiin. Dari yang contohnya yang titik C ini kan C aksen. Ini yang bangun ini kami refleksikan lagi ke sumbu Y. Sumbu Y, Sumbu Y jadinya menjadi C double aksen. Untuk yang lainnya juga seperti itu menjadi double aksen. E double aksen. oh, itu mewarnai lewat GeoGebra. Iya. Iya. Oke. Untuk hasil jadinya seperti ini, tapi ini untuk titik-titik yang biru ini itu belum kami hapus. Masih ada di video selanjutnya. Ini Coba dibesarkan. Kalau boleh. untuk hasil jadinya seperti ini. Oke, silakan dilanjut. Mungkin bisa ditunjukkan proses kalian mengerjakan? Ada? Untuk proses mengerjakan sendiri kami Artinya ketika kalian diskusi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. belum. Lupa, Bu. Untuk hasil yang lebih jelas lagi, hasilnya itu seperti ini jadinya setelah titik-titik sama yang tanda labelnya kami hilangkan. Keren ya, luar biasa ya. Ada yang mau ditanyakan atau berbagi saran? Karena kan kalian sama-sama membuat nih project, bikin motif batik, konsepnya sama. Konsepnya adalah refleksi. Kelompok 1 tadi menjelaskan refleksinya adalah gambar yang di dalam. Yang sisanya itu pemanis ya. Iya. Itu sepertinya yang dua lingkar dan 2 persegi itu pun juga Itu refleksi. Yang ini sama ini itu ikut refleksi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin untuk bisa memaksimalkan tugas kelompok masing-masing. Ada yang belum dipunya atau yang belum dilakukan di kelompok 1 ke kelompok kalian atau sebaliknya, berbagi saran? Ada? Sari? Arsya? Nggak ada? ini mau tanya. Oke, Sari. Iya. Ada dengan nah, cara merefleksikan kalian itu gimana? Untuk langsung di atas lingkaran. Cara merefleksikan bagaimana? Untuk perefleksian ini, awalnya kami buat desainnya terlebih dahulu. Kami buat ini saja satu. Kami refleksikan kepada titiknya. Titik ya. Titiknya menghasilkan gambar yang di sini. Sebelumnya itu mungkin di copy semuanya, yang bagian ini saja. Nanti direfleksikan kepada sumbu E. enggak kepada titik. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Kelompok 1. Bisa kami tutup? Silahkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kalian kan sudah mengisi. Nah, setelah pembelajaran, setelah kalian mendapatkan materi ini dalam 2 pertemuan, nah kalian bagaimana progresnya untuk motivasi pembelajaran matematika? Oke? Silakan dilengkapi. Sebelumnya saya mau coba dulu bertanya. Hari ini saya belajar tentang apa? Refleksi. Terus kesulitannya apa? Kesulitannya apa dalam belajar hari ini? Menggunakan GeoGebra. Menggunakan GeoGebra?
Dengan 5 menit? Mungkin desainnya. 5 menit. Menentukan desainnya. Kegiatan yang saya sukai dari pembelajaran hari ini. Dapat ilmu baru kan? Ya, sangat banyak. Apa yang saya lakukan untuk belajar dengan baik? Mencatat dan memahami. Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, apa yang harus saya lakukan? Selalu mencoba di dalam cara. Damai kelas buat kita semua ya. Ingat, besok di pertemuan berikutnya kita belajar rotasi lanjutan dari refleksi. Siapkan di rumah belajar dengan baik atau dipersiapkan saja kalian ke materi-materi rotasi. Kita eksekusi di pertemuan berikutnya. Oke? Silakan dirapikan meja kursinya mana di jam terakhir. Terus disiapkan berdoa. Kita berdoa bisa dipimpin oleh sekali-sekali Zidni.